Ya gue harus bilang Van Dijk he's getting old, he's getting slower gitu kalau gue bilang. Gue sih Jadi nggak terlalu setuju yang soal itunya kalau soal Van Dijk. Biasanya Jadi- back memang semakin berusia, berumur makin tua gitu ya. Iya. Sebenarnya bisa lebih efektif permainannya. Cuma ya tadi kayaknya dengan Konate memang gue lihat kok chemistry-nya mulai nggak seperti di masa ketika mereka baiklah bermain bersama dengan, artinya lini pertahanan tuh jadi kokoh gitu. Garnacho belum pernah loh dari Belum. masuk dari starter. Mungkin nanti kalau di Carabao Cup mungkin dia Ya Allah. dikasihnya di atau FA Cup. Nggak pelan-pelan lah. Enggak, Kompetisi masih panjang Enggak, soalnya. butuhnya di Premier League soalnya. Iya, tapi masih panjang deh. Enggak peduli Bang DJ maksud Iya kan? gua Menang baru masih 8 poin kan? Dari 6 pertandingan ya. Berarti Iya. satu jelek juga ya Iya timnya. makanya. Sen ke kanan belok ke kiri tuh MU tuh bener. Bener. Iya kan? Sen ke kanan baru. Ini gue bukan fans MU ya. Iya. Tapi gue sendiri juga, ya Allah ini susah banget ya untuk menang beruntun buat Manchester United. Tiga tim di puncak klasemen dari tiga liga yang berbeda di match week yang kemarin serentak mengalami kekalahan. Gitu ya. Tetapi fokusnya di sini adalah membahas seluruh pertandingan yang berada di Premier League. Masih di halftime break bersama gue Dave Refli dan masih bersama Bang DJ. Yeay! Nih spill aja nih buat penonton halftime break ya. Iya. Ini di studio ini gue lagi bareng-bareng. Ada Apa? fans Barang Chelsea, ada fans MU, ada fans Madrid, Iya. ya kan? Gitu amat akhir pekan kemarin. Iya, jadi kalau gue sebagai fans Chelsea akhirnya nggak sendiri-sendirian. Inter menang sih. Inter menang. 2-0. AC Milan juga menang. Barcelona iya menang. Iya. Real Madrid kalah. Liverpool sama kalau MU kan ya udahlah ya, emang udahlah. abis menang emang kalah. Ya udah. Si Bayern Munich yang masih sempurna. Bayern Munchen yang masih sempurna. PSG juga kemarin kalah lawan Marseille di yang waktu Tapi bermain di tadi tengah pekan itu. menang. Tadi menang ya, semalam menang gitu. Jadi alhasil masih Bayern Munchen yang masih sempurna di puncak klasemen Bang Nija. Tapi seperti biasa Bang Nija kita akan mereview match week ke-6 dari Premier League, beberapa match-match. Mungkin bisa dibilang dari tim-tim besar juga Bang DJ. Dan juga nanti mungkin ada sedikit lah beberapa match yang akan kita bahas di Champions League karena tengah pekan tengah pekan ini akan ada Champions League yang akan bermain lagi. Ada 18 pertandingan ya. 18 Tapi pertandingan. kalau gue lihat kalau Liga Champions yang menarik paling cuma, bukan menarik maksudnya yang rame karena mungkin lah. ya big match-nya paling 1-2 pertandingan ya. Tapi kita dibahas Premier League dulu. Gue mulai langsung ke Liverpool aja Bang DJ. Iya, kenapa kok MU nggak dilewatin? MU kan laga pertama. Iya biarin kan kemarin. Laga pertama kita bahasnya terakhir. Gitu ya? Iya. Ini enggak, kalau Liverpool ini menarik karena akhirnya Bang DJ. Kok lu gitu sih, lu akhirnya emang kesannya dinanti banget kekalahan gitu ya? Ya buat gue iya. Iya. Karena dan yang mengalahkannya pun tim yang pernah mengalahkan Liverpool juga gitu, walaupun ya kita pernah bahas lah. Lewat ada penalti di mana Community Shield di awal musim. Dan kemarin ketemu main di Crystal Palace ternyata. Iya, di Selhurst Park. Di Selhurst. Dan Liverpool kalah. Tidak bisa ya walaupun ya harus diakui Bang DJ beberapa kali Liverpool juga bikin peluang-peluang yang cukup berbahaya juga terutama di babak kedua. Tapi ya itu nggak cukup lah. Entah kenapa Dean Henderson kerasukan apa ya itu ketika ketemu Liverpool jadi super bagus banget Bang DJ. Ya. Tapi melihat match Liverpool lawan Crystal Palace gimana Bang DJ? Iya, kalau gua menilai ini kekalahan yang pantas. Yang dialami Liverpool, dan kredit utama tentu gue harus berikan kepada Glasner ya sebagai nakodanya The Eagles gitu ya. Sekali lagi Dev, kita udah pernah bilang sebelum pertandingan dimulai bahwa Crystal Palace tidak akan sebegitu inferiornya menghadapi Liverpool. Mereka punya pengalaman bagaimana mereka bisa menandingi ya, mengimbangi permainannya Liverpool waktu di Community Shield dan kemarin terulang lagi. Jadi kalau lo lihat taktiknya, Glasner tuh bisa dalam transisi permainan tuh bisa jadi 5-4-1 ya, bisa 4-4-2 gitu. Palace ya? Crystal Palace. Iya. Jadi bagaimana taktik seorang Oliver Glasner ini yang menurut gua menjadi senjata pamungkas yang berhasil diimplementasi oleh
para pemain Crystal Palace di lapangan. Dan itu terlihat ya betapa, ya tadi lo bilang bahwa sebenarnya Liverpool juga berusaha untuk membuat chances dan memang ada beberapa gitu ya. Tapi sebenarnya jujur Crystal Palace menguasai pertandingan, bukan possession ball-nya ya. Tapi bagaimana mereka melihat bahwa ini game gua nih dan gue bisa melakukan itu, dan memaksimalkan skema bola mati itu menjadi poin tersendiri yang membuat Crystal Palace bisa mencuri gol di gawang Liverpool. Kalau gue ngelihat permainan Liverpool kemarin, kan lu pernah bilang ya, siapa nih yang bisa ngalahin Crystal Palace biar kelihatan gitu, yang bisa nahan Liverpool atau bisa biar kelihatan kurangnya, minusnya, meskipun dalam 5 game awal mereka bisa perfect dengan kemenangan. Dan kemarin kejadian seperti itu. Dan kalau gue menilai mungkin hanya Alisson Becker yang tampil luar biasa buat Liverpool. Ya Szoboszlai lumayan lah. Itu kalau bukan Alisson Becker, mungkin 3-4 gol bisa bersarang tuh ke gawang Liverpool. Gua highlight pertamanya itu sih, Dev. Kalau lu gimana? Emang lu nonton Liverpool, Dev? Lu bukannya secara jam bersamaan Chelsea main? Udah nggak enak ya permainannya ditontonnya? Enggak, jangan gitu. Bukan jangan gitu. Enggak, kan Real Madrid bermain 15 menit setelah Chelsea, Liverpool sama City kick off kan. Iya. Jadi gue itu sampai di rumah, habis dari luar ada sebuah kegiatan lah gitu. Gue baru sempat nonton emang babak kedua Chelsea gitu, dan masih ada sisa game dari Real Madrid di babak kedua. Makanya gue nonton Real Madrid dulu deh, nanti Real Madrid halftime gue baru ke Liverpool. Dan sementara skor udah 1-0 kan di situ kan. Iya. Udah 1-0 dan nonton. Gue soalnya di babak kedua itu udah ngelihat Liverpool yang menguasai benar-benar pertandingan dan mengurung Crystal Palace. Karena gitu. ketinggalan posisinya. Karena ketinggalan posisi, dan gue melihat di situ ada satu yang dilakukan oleh Arne Slot, pergantian pemain, Chiesa kan yang dan dia berhasil menyamakan keunggulan dan kedudukan lah gitu, jadi 1-1. Udah tuh sampai situ gue tinggal matchnya karena gue fokus ke Chelsea lagi. Itu kan Chelsea ternyata ketinggalan 3-1, tapi nanti kita bahas lah. Cuman kalau untuk Liverpool, gue harus bilang bahwa ya memang lini belakang Bang DJ, ditinggalnya Liverpool sama TAA, ternyata mungkin banyak yang bilang TAA defense-nya kurang bagus, bla 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 bla. Cuman di saat seperti ini mungkin lu membutuhkan gitu sebenarnya sosok-sosok seperti Trent Alexander-Arnold yang bisa melakukan passing membelah lapangan. Membelah bumi ya. Passing membelah lapangan, passing diagonal long ball dari Trent gitu kan, yang mungkin langsung ke kotak penalti atau switch play dari sisi lapangan, mungkin itu yang cukup dibutuhkan karena Frimpong tidak menawarkan hal tersebut gitu dari dia posisi Frimpong itu mungkin eksplosif untuk menyerang, tapi kalau punya nilai lebih ya tadi kayak crossing TAA dan ya barangkali bukan Frimpong gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di lini belakang entah kenapa ngelihat Konate dan Van Dijk nih ya mungkin secara skill individu mereka masih yang terbaik lah, cuman somehow makin kesini kok errornya nih sering dilakukan, muncul lagi. Apakah kalau misalkan dari sisi Konate-nya, apakah faktor transfernya dia, rumor transfernya dia yang ke Real Madrid itu nggak jadi di bursa transfer kemarin yang mungkin mengganggu ya gitu, atau walaupun ya memang kita bisa lihat di berita-berita ya Konate melihat berita itu pun udah nggak gimana-gimana lah gitu. Itu maka Guehi kan sempat menjadi opsi utama untuk bisa bergabung ke Anfield. Sama ya gue harus bilang Van Dijk he's getting old, he's getting slower gitu kalau gue bilang. Gue sih nggak terlalu setuju yang soal itunya kalau soal Van Dijk. Biasanya back memang semakin berusia, berumur makin tua gitu ya. Sebenarnya bisa lebih efektif permainannya. Cuma ya tadi kayaknya dengan Konate memang gue lihat kok chemistry-nya mulai nggak seperti di masa ketika mereka baiklah bermain bersama dengan, artinya lini pertahanan tuh jadi kokoh gitu. Justru itu karena chemistry-nya mungkin sekarang ini lagi kurang bagus atau mungkin udah nggak bagus gitu. Jadi yang membuat Van Dijk tuh ya menjadi kelihatannya jadi nggak sesolid atau nggak sekuat itulah gitu. Ditambah kalau gue bilang Milos Kerkez juga masih butuh banyak adaptasi dari gaya main dia masih di Bournemouth itu
kelihatan banget gitu. Agak beda soalnya dengan Liverpool. Iya, masih butuh chemistry dengan tim-tim di lini Betul, belakang lain baik lah. dengan lini pertahanan maupun juga ketika dia transisi ke depan kemudian ke belakang. Iya, gitu. Mainnya masih ya mungkin bahasa gua agak gerasa gerusuk lah kalau Iya. Milos Kerkes ini nggak se apa ya? Nggak Di se oke saat atau nggak se kerjasama itu nggak se-fluid kayak Robertson lah Iya, gitu. tapi Robertson juga ya kayak gitu. Iya. Agak ringkih sekarang. Dia juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran itu kan juga berbahaya gitu Iya itu. ketika tim membutuhkan. Makanya memang kalau Liverpool ya bener-bener highlightnya ya di lini belakang udah. Iya betul. Memang lini pertahanan menjadi salah satu yang perlu dibenahi oleh Arne Slot. Gue rasa dia juga udah paham lah. Tapi kalau dari laga kemarin sekali lagi, Chiesa mungkin ya memberikan opsi lain ya, Dev ya. Nah ini Artinya salah satu pemain yang baik gitu loh. Gue salah nggak tahu apakah jadi opsi untuk dicoba menjadi starter Nah dari itu dia. awal. Salah satu highlight juga kan banyak fans Liverpool juga yang gue lihat di Media timeline sosial ya. sosial media mengatakan bahwa ya udahlah Arne Slot ini kan lu udah lihat Gakpo lah udah nggak ada kontribusinya lah gitu. Mungkin beberapa assist mungkin masih dia lakukan, cuman kapan terakhir kali Cody Gakpo cetak gol kan di kondisi-kondisi stuck kayak melawan Palace kemarin mereka yang harusnya dibutuhkan tapi nggak keluar Ya. gitu. Cobalah Chiesa gitu loh dari starter kan bisa juga dia dipasang di situ gitu. Ya itu sih memang Iya. highlightnya. Sesuatu highlightnya lagi Kalau tuh dari biasanya Liverpool dapat gol di penghujung, ini mereka dapat kebobolan di penghujung dan akhirnya membuat mereka kalah untuk pertama kali ya. Iya. Tapi Van Dijk bilang bahwa tenang, ini memang kalah tetapi kita harus fokus karena next Liverpool akan berangkat ke Turki, ke Istanbul untuk berhadapan Galatasaray. Galatasaray Dan ya. ini bukan laga yang mudah karena Galatasaray juga gue kurang tahu ya apakah Galatasaray masih sempurna di Super League Turki, tapi paling nggak dia pemuncak klasemen Galatasaray dan bermain di kandang di Turki gitu ya. Victor Osimhen, Ya itu yang agak ini. Leroy Sané, kalau gua nggak salah ya, Ya. sama beberapa pemain-pemain Eropa yang transfer kemarin tuh banyak yang ke Turki tuh. Betul. Salah satunya Dan Galatasaray. jadi ini menjadi PR tersendiri. Ya Ya. moga-moga Arne Slot punya jawaban supaya bisa bangkit ya. Ya. Karena kalau ngomongin Premier League, akhir pekan mereka akan ketemu Chelsea. Nanti ya, Iya kan? akhir pekan Iya. Sabtu mendatang. Iya. Nah kita ngomongin Chelsea lah, ya kan? Ya kalau Ngapain WhatsApp gua baru pas Enzo Fernandez golin tuh udah unggul nih gitu kan. Begitu kelar 3-1 nggak ada bentar beritanya. nih gua cek WA dulu kemarin gua lupa lu ya apa. Oh ini. Lu paling enggak Sesko bikin gol lah kan lu Iya. bilang gitu. Terus lu bilang emang cuma sesi yang bla bla bla. Terus gua bilang, "Maaf nih Bang DJ, kita lagi unggul." Udah masih pede gua. Masih pede ya. Tapi ya udah gitu. Babak pertama masih berlangsung, udah unggul 1-0. Wah, gua rasa memang ini nanti gua bahas lah. Tapi gua cerita dulu. Babak pertama masih unggul, masuk ke babak kedua, ketika gue nyalin laptop bla 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 bla. Kok ada review VAR possible red card? Iya. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi itu memang blunder dari pemain muda Andre Santos yang membuat ya Chalobah terpaksa harus melakukan, dan gue yakin Chalobah pun nggak sengaja melakukan pelanggaran yang apa namanya? Ya nggak sengaja tapi kartu merah ya hasilnya begitu Oh loh. nggak maksud gue. Kalau sengaja mah ribut kita berantem Lah yang iya ada. itu dia kan makanya. Maksud gua kayaknya kaki dia keselip dan memang last man Ya dan udah, juga memang harus kartu merah. harus kartu merah dan lagi-lagi kartu merah gitu. Tapi yang mau gue bilang di sini ini udah 2 pekan berturut-turut ya Bang DJ menjelang pertandingan Liga Champions nih Enzo Maresca selalu melakukan rotasi Bang DJ di beberapa posisi. Sah-sah aja kan. Sah-sah aja gitu. Hasilnya nggak sah buat fans Chelsea ya. Lu Cuman kayaknya memang- tawanya getir loh, akhirnya ketawa lu getir bener serius lu. Hah? Lepasin aja, nggak apa-apa. Emang gitu. nggak lepas ya? Nggak maksud gua ternyata memang masih butuh waktu untuk pemain-pemain mudanya ini Bang DJ, terutama si Andre Santos, terus juga Yos Acheampong juga di lini belakang, karena ya sekarang lini belakang Chelsea lagi krisis Bang DJ. Betul. Banyak yang cedera, terus juga beberapa pemain ya Chalobah kartu merah. Jadi tinggal sisa siapa sekarang? Uriel Hato sama ya si Yos Acheampong doang gitu. Iya, bener. Dan akan menghadapi Benfica nanti ya. Tapi dari lawan Brighton dulu, ini gue harus bilang ya Enzo Maresca udah mulai melempem nih gue bilang Bang DJ. Jangan gitu. Jangan gitu, Lu biasanya iya. kalau ngomong ini masih belum nih Bang DJ, masih belum. Tenang aja, belum 3 kali beruntun kalah kok di Premier League. Kecuali sama Liverpool kalah lagi ya, apa boleh buat.
Gue nggak ngitung lawan Lincoln, cuman udah 4 pertandingan Chelsea belum menang Bang DJ. Dan 3 Iya. kali kalah, 1 kali seri, itu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan secara luas lah dan harus menjadi sebuah sorotan lah untuk Enzo Maresca. Makanya gue bilang kayak Betul. gitu udah mulai melambung. Kenapa? Karena lu cetak 1 gol belum aman gitu loh. Ya, emang Maksudnya, iya. Lah iya makanya Masih panjang lagi pertandingannya. maksud gue kenapa nggak ketika lo masih memiliki satu squad yang utuh 11 pemain, ritme lu masih enak, kenapa nggak lu coba untuk terus kill the game gitu loh, dan lu punya kapasitas dan kualitas untuk itu gitu loh. Maksud gue lu punya sistem yang udah jadi, yang udah mateng, terus juga lu punya pemain-pemain yang bisa menjalankan sistem lu nih. Betul. Kenapa gitu loh maksud Kenapa? gua ada yang Makanya salah. lu harus datang ke Stamford Bridge, jelaskan apa definisi dari membunuh sekejam-kejamnya itu tuh lo jelasin gitu loh. Baru 1 gol aja. Ya kill the game maksud Iya, gua. makanya Iya. jelasin caranya. Itu masa 1-1 udah itu kebobolan 3-1. Lu tulis apa? Pelatih apa lu bilang? Pelatih ayam. Pelatih. Ya karena ayam. nggak gue nggak tahu apa emang ini instruksi dari Enzo Maresca Enggak atau lah. makanya kan kagak tahu gue Bang DJ instruksi dari Maresca atau emang pemain-pemainnya ini ya mungkin sulit menemukan momentumnya gitu loh. Tapi ya yang jelas ya harus ada perubahan. Gue sih pengen lihat Garnacho dari starter Bang DJ. Garnacho belum pernah loh dari belum. masuk dari starter. Mungkin nanti kalau di Carabao Cup mungkin dia Ya Allah. dikasihnya di atau FA Cup. Enggak, pelan-pelan lah. Enggak, Kompetisi masih panjang. Enggak, butuhnya di Premier League soalnya. Iya, tapi masih panjang deh. Nggak peduli Bang DJ maksud Iya kan? gua Menang baru masih 8 poin kan? Dari 6 pertandingan ya. Berarti Iya. 1 jelek juga ya Iya timnya. makanya. Ya makanya maksud gua biar gap lu tuh sama posisi nomor 4-3 tuh nggak jauh. 1-2 ya udahlah biarin lah, emang gue juga nggak pengen menargetkan Chelsea untuk bersaing Ada untuk gitu di ya atas fans gitu. nggak target juara tuh, fans udah Belum. belanjanya banyak gitu. Belum. Hah? Musim depan mungkin iya. Iya. Tapi kalau untuk musim ini 3-4 dulu. Tapi itu ngamanin. kekalahan yang pantas, Dev. Menurut Kekalahan gua yang sih. pantas iya. Brighton, siapa pelatihnya, Hurzeller tuh. Hurzeller. Waduh gila, emang hebat dia. Kemarin bisa kalah, ketinggalan 1-0 tidak membuat mereka ringkih, panik, dan momentum ketika lawan bermain dengan 10 orang. Itu jadi momentum yang luar biasa. Dan dieksekusi dengan baik ya, maksudnya crossing dari Brighton-nya Betul. efektif. Betul. Dan positioning dari pemain-pemain depannya juga Ya. atau yang menerima bola dari long bola atau dari crossingnya pemain Brighton itu oke juga. Ya Welbeck baru banget main. Brace dia. Brace ya. Brace, Welbeck. Welbeck Dan tuh. menurut Iya, gue sih terakhir. kekalahan Chelsea ya ini hukuman atas ketidakmampuan mereka yang tadi untuk mencetak gol kedua atau kill the game. Iya kan dari Ya musim lalu masalahnya itu. Tapi ya di saat Chelsea dan Liverpool kalah, kasihan yang jam 6 sebelumnya itu Manchester United. Enggak, sebenarnya. Iya, Coba iya. kalau Manchester United menang lawan Brentford, di atas Chelsea loh. Untuk pertama kali dia udah pernah di atas Manchester City sebentar ya kan. Sebentar iya. Kalau menang kan. Oh, Tapi gue iya. mau ke laga itu, tapi emang Boleh. enggak, ini itu kayak sen ke kanan belok ke kiri tuh MU tuh, bener loh. Bener. Iya kan? Sen ke kanan. Baru. Ini gue bukan fans MU ya. Iya. Tapi gue sendiri juga, ya Allah ini susah banget ya untuk menang beruntun buat Manchester United. Baru pekan lalu harapan itu kayak membumbung tinggi, bisa ngalahin Chelsea kan? Iya. Iya kan, Dev? Iya. Terus permainan bagus. Ya kurang lebih sebagus ketika mereka lawan Arsenal walaupun kalah waktu di awal Iya. musim kan. Iya. Ya Allah, bapuk banget kemarin mainnya. Emang susah. Itu kayak Sesko nyetak gol aja. Mesti 3 kali. 3 kali dulu. Iya kan? 3 kali momentum 1, 2, dulu. 3. Gila bener. Gue nggak ngerti lagi sih sebenarnya ya. Sebenarnya kemarin gue waktu pas diturunkan materi pemain kan, wih, Sesko, Kyuna, Mbeumo starter nih. Bisa ini jadi nih barang, gue bilang gitu. Tapi ya gila ya. Malah Mbeumo main di depan publik yang dulu mengeluh-elukan namanya. Oh iya. Iya kan? Sebenarnya Mbeumo tampil taktis loh. Bagus loh, kayak dia nggak. Mbeumo selalu bagus. Iya, maksud gue dia kayak bukan nggak enakan lawan sama. Oh iya kan? Tetap main bagus ya kan? Iyalah udah. Itu penaltinya Bruno Fernandes kan juga karena dia dijatuhkan di kotak penalti. Iya. Nah, ngomongin penalti ya, menurut lo kan Bruno Fernandes musim ini mungkin udah 2 atau 3 kali gagal ya? Iya. Masih layakkah dia menjadi prioritas gitu? Mbeumo kan
penendang penalti prioritas Brentford. di Brentford dan persentasenya cukup tinggi. Ya, nggak tahu ya di tiap tim yang gua tahu ya, dan menurut gua Bang DJ itu punya penalty taker yang cukup bahasanya apa sih? Yang cukup inti lah. Maksudnya ya memang kalau ya pelatih kan instruksinya kalau misalkan ada penalti ya lu serahinnya ke dia gitu loh. Mungkin kalau misalkan penalti di dalam satu match itu baru sekali ya penendangnya harus si penendang yang utama. Ya tapi maksud gua harusnya mungkin dikaji dong bagaimana Bruno Fernandes juga Enggak, berkali-kali. selama lu masih Dia bukan main, Messi, bukan Cristiano Ronaldo yang pernah gagal tapi emang dia yang utama menurut gue. ya itu kan menurut lo. Iya makanya. Tapi Gue kalau rasa fans MU juga banyak, coba lo tanya Kang Iwan, pasti kenapa lu sih yang ngambil, gak gitu banget lagi tendangannya. ya iya Kelleher spesialis penalti loh. Iya memang dia spesialis Iya kan? penalti. Cuman maksudnya selama Bruno Fernandes ya kan, ya kalau gue sih menurut gue egonya tinggi, gak bakal mungkin dia menyerahkan itu ke rekan timnya Bang DJ, apalagi Amorim dong yang dari pinggir. Nah, gantian gitu. Jangan lu dulu deh. Kayak mental lu. Ya mungkin ada begitu, tapi kalau nggak didengerin sama pemainnya tetap aja Bruno Fernandes. Berisik sih stadion ya. Stadion berisik sih. Ya cuman maksudnya kecuali kalau misalkan penalti dalam satu match itu 2 kali, mungkin pertama Bruno mungkin nggak masuk, nah yang kedua mungkin diserahkan sama siapa. Nah itu harus tuh yang kedua, gitu maksud gua. Tapi kalau selama sekali atau mungkin setelah misalkan di next match dapat penalti lagi, Bruno lagi nendang nggak masuk, baru nanti kalau ada penalti harusnya diserahin sama pemain lain gitu. Iya. Kalau lo main MU itu kalau penaltinya masuk itu 2-2, mungkin laga akan lain itu. Mungkin kemenangan beruntun pertama bagi Amorim bersama MU di Premier League akan terjadi. Yang ada malah kalah 1-3. Makanya gue salut sih sama fans MU loh. Iya kan? Ini kan perjalanan emosional yang kayaknya nggak ada akhirnya nih. Ya kan? Bukan nggak ada akhirnya, nggak tahu akhirnya sampai kapan. Iya, menang, kalah. Makanya bener, kalau habis menang gak usah dibahas Bang, besok kalah lagi. Tapi gue salut sama fans MU. Jatuh cinta berkali-kali, walau tahu akan patah hati juga berkali-kali. Iya kan? Manchester United. Memang Ruben Amorim kepala batunya luar biasa. Betul. Gue dengar katanya udah ada obrolan bahwa Amorim akan, mungkin manajemen MU sudah memikirkan opsi untuk mengganti. Ya dari sebelum Chelsea kan udah dipikirin, cuman karena yang gue dengar belakangan rame lagi. Oh ya mungkin ya. Iya kan, gerbang pintu selatan katanya udah dikontak lagi katanya, yang gue dengar. Ya, tapi kalau misalnya gerbang pintu selatan menjadi nahkoda MU gimana nih? Apakah enggak, karena ada fans yang bilang, Bang, kalau emang Gareth Southgate jadi pelatih MU, gue sih udah pasrah ikhlas deh Bang. Kalau sampai degradasi, iya kan? Aduh, enggak ya gini, gue masa sih segitunya Gareth Southgate membawa Inggris ke semifinal Piala Dunia loh. Iya mungkin dia final Piala Eropa. Ya, tapi ngebawa, beda sih timnas sama klub ya. Itu kan short term turnamen. Ini kan liga maraton panjang banget Bang DJ. Enggak. Kalau ini coba ngebahas rumor sedikit ya gitu. Maksudnya kalau misalnya MU akan ngambil siapa Gareth Southgate, ya aduh, gue walaupun kesel, benci juga ya sama MU karena kemarin ngalahin Chelsea, cuman somehow gue pengen lihat MU bersaing juga di atas gitu Bang DJ. Iya. Makanya daripada ngambil pelatih yang kayak begitu, mending siapa yang tersedia sekarang? Ya lu bisa hijack Glasner ataupun Iraola, gue mending pelatih kayak gitu Bang DJ. Yang mungkin di tengah musim beginilah, etikanya mau bagaimana? Nah, Chelsea waktu ngambil Graham Potter kok bisa waktu itu? Bisa Bang DJ. Potter kan ya begitu. Iya, maksud gue kan at least caranya bisa dan pernah dibuktikan dan bisa gitu loh Bang DJ. Maksud gue daripada ngambil Gareth Southgate mendingan Zidane lah. Ya Zidane nggak mau, Zidane lagi nunggu Deschamps pensiun untuk ngambil timnas Prancis. Xavi? Rumornya juga Xavi, gue dengar. Kayak Xavi nggak masalah dengan MU nggak ke Eropa. Hah? Legend sih emang, tapi kalau ngelihat MU dilatih sama pemain-pemain legend, so far kelihatannya cukup oke waktu dipegang Ole kan. Dari tapi emang beda gaya loh. Xavi tuh butuh pemain yang bisa capping ball, trick talk yang baik gitu ya. Waktu dipegang jadi caretaker atau interim sama Michael Carrick juga waktu itu oke. Terus waktu Ruud van Nistelrooy 4 pertandingan nggak pernah kalah waktu itu, menang 3 seri sekali gua nggak salah. Baru kan si siapa Ruben Amorim yang masuk ya waktu itu, langsung jeblok lagi gitu. Kayaknya kalau ya MU udahlah. Ya kan? Tapi paling nggak Benjamin Sesko udah bikin gol lah. Ya. Walaupun dari tadi kusapa cundul, tendak ya. Tuh pas gitu. Nah tetangganya Manchester City menang gede. Ya. 5-1 lawan Itu kan laganya sama dengan Liverpool ya. Itu buat yang main FPL,
Kan gue kemarin Wah, kayak waduh. kisi-kisi triple captain kan buat Erling Haaland. Iya. Udah hampir putus asa loh. Soalnya sampai menit ke-90 Haaland belum bikin gol. Baru menit ke 90 90 sama kan, 90 plus. Iya. Haaland bikin 2 gol walaupun sebelumnya bikin assist. Tapi itu kemenangan yang emang gimana ya? Kita udah duga lah bakal ini menang besar, bahkan hampir semua yang main fantasy Premier League di liga yang kita ada itu pasang Erling Haaland jadi kapten dan triple captain dan pada bersorak-sorai gembira. Iyalah, brace triple captain itu bisa 50-an 60-an sendiri mungkin. Enggak, dia 48 nih, 48 kemarin poinnya. Ya tapi ya Manchester City oke, dan Erling Haaland udah 8 bos berlari sendirian sebagai top skor. Ya kan? Gila, Kayaknya udah nggak ada yang lagi-lagi Erling ya. Ya? Baru Haaland match ya. 6 loh. Baru match 6 loh. Haaland emang luar biasa sih. Iyalah. Nah, satu lagi ya kalau Tottenham Hotspur benar. tengah malam mainnya seri. Ini gua kadang-kadang juga bingung sama timnya Thomas Frank ini ya. Main di kandang lawan Wolves ya kan. Kalah. Kalah. Kayak seri. Seri 1-1. Seri 1-1. Itu pun baru menit terakhir. Injury time baru cetak gol. Ya artinya gini, kadang-kadang lu nggak bisa buang-buang poin di laga-laga yang harusnya lu bisa dapat 3 poin gitu ya. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri gitu. Ya, lihat aja lah Spurs mantan pelan-pelan turun Spurs tuh. Iya. Tapi ini Bang DJ langsung ke Ini kita tapping laga belum kelar ya. ada Karena Everton West Ham. Tapi Iya. sampai tadi malam yang terakhir adalah Newcastle lawan Arsenal. Sampai menit ke 80 kayaknya bener kan nih kalau misalkan ketemu Newcastle di kandang susah nih. Iya. Ternyata. Kenapa? Ya menit 84 sama 96 Bang. Iya, kalah 1-2 ya. Iya Newcastle. Nih, Newcastle tuh 2 pertandingan di kandang ngadepin Liverpool dan Arsenal selalu kebobolan di injury time. Lu ingat kan si Ngomuha siapa itu? Rio. Itu kan 90 plus 10. Iya. Kemarin juga. Tapi sebenarnya begini, Dev. Laga itu Arsenal emang luar biasa sih. Ya, dan gue senengnya nih, skuadnya ini memang lengkap sih. Maksudnya lebih punya variatif ya. Kan kalau nggak salah dia mainin Leandro Trossard, Eze sama Bukayo Saka sebagai starter dengan Declan Rice dan Zubimendi kalau nggak salah kan. Tapi begitu, bukan berarti jelek loh. Berapa kali Eze dapat kesempatan untuk shot on target dan emang penampilan Pope aja yang cukup bagus ya. Iya. Tapi begitu pergantian pemain, Martinelli masuk, kemudian si Merino masuk, ya Arsenal emang punya pilihan lain gitu. Dan ini menurut gua kekuatannya Arteta gitu ya. Lepas Newcastle-nya yang gagal mempertahankan momentum. Dan di saat Arsenal butuh kemenangan, lagi-lagi skema bola mati sepak pojoknya muncul lagi gitu. Yang gua heran kenapa Pope berada di belakang itu sih sebenarnya. Tapi 3 poin yang membuat Arsenal itu ya sekarang bisa udah ngejar Liverpool. Dan ini memang momentum yang harus dilakukan oleh Arsenal dan kedepannya juga harus gitu loh. Betul. Apalagi kalau misalkan secara jadwal ya, Liverpool bermain duluan gitu loh. Kalau kalah sama Chelsea ya, yang walaupun agak susah juga gue bayangkan gitu ya. Iya. Ya maksudnya bisa Arsenal naik ke atas kan. Lu mau bilang Arsenal bisa nih karena Chelsea bisa menang, ntar dulu lo, ya kan. Iya maksudnya ya ini harus dilakukan sama Arteta untuk kedepannya juga harus kayak gini gitu. Cuma memang Gyökeres dia harus lebih apa ya? Lebih lapar lagi. Iya harus memperlihatkan kelaparannya gitu ya, karena nggak bisa kalau lo main kayak begini terus dan gaya permainan lo cukup lo harus bisa eksplosif kayak seorang Erling Haaland, dan memang jauh sih membandingkan ya agak beda ya tipenya kayak gitu. Ya match week ke-6 ini Dev ada 2 benang merah. Yang pertama akhirnya Wolves dapat poin. 1. Akhirnya Aston Villa bisa meraih kemenangan. Karena dia menang 3-1. Oli Watkins nyetak gol, yang kangen sama Oli Watkins di FPL dapat poin. Dan Liverpool kalah untuk pertama kali. Ya. Yang kedua, nah ini menarik ya Dev. Gue bikin tuh di X gue, di Twitter gue. Ada cocok logi benang merah yang menarik. Bahwa di setiap pertandingan yang melingkupi anggota The Big Six, selalu ada gol yang tercipta di masa injury time. Iya memang. Menyenangkan bagi Manchester City, Arsenal apalagi, melegakan bagi Spurs karena dapat poin 1-1. Tapi ya menyedihkan buat si MU, udah kalah tambah kalah 1-3. Chelsea yang harusnya seri kebobolan 2. Dan Liverpool yang kalah gitu kan. Jadi
Gue nggak tahu pekan ke-6 ini anggota The Big Six ngerasain tuh yang namanya gol di masa injury time. Ya kalau mereka bikin gol mereka menang atau seri gitu ya. Iya, ada Yang juga kebobolan jadi kalah kan. jadi Iya. kalah. Dan di klasemen tuh menarik sih, Dev. Liverpool, Arsenal, habis itu timnya gue nggak lihat lagi tuh. Crystal Palace ya kan, Sunderland, Sunderland Bournemouth. nomor 5 Hah? cuy. Berapa? Sunderland 5. Sunderland nomor 5 dia menang lawan Nottingham Forest. Dan so far ya sampai kita ngomong nih, Forest tuh satu-satunya tim di pekan ke-6 yang nggak bikin gol. Iya. Maksudnya di pekan ke-6 itu. Langsung turun ya. Langsung semenjak Nuno udah nggak melatih Forest lagi. Nah, turun hasil-hasil itu Dev sebenarnya menjadi bekal juga buat tim Premier League di Liga Champions. Benar. Ya kan, Liverpool akan bertandang ke Galatasaray. Ya. Kemenangan Arsenal akan menambah vitamin tersendiri karena mereka akan menjamu Olympiakos. Bisa dapat 3 poin lagi kemungkinan. Kemudian Manchester City akan ketemu Monaco, tandang ke Monaco. Ya. Ya harusnya sih bisa lah. Bisa untuk diselesaikan dapat sama City ini. menang ya poinnya. Spurs akan tandang ke Norwegia ya menghadapi tim Bodo Glimt. Bodoh Ya gue. gue nggak tahu apakah Spurs bisa menang di sana. Bisa lah nih lawannya Chelsea di Conference Ya. League. Masa ya Spurs gak bisa? Newcastle akan ketemu dengan setelah kalah sama Barcelona dia akan ketemu Union Saint-Gilloise Belgia. Oh itu Belgia ya. Chelsea yang big match nih Iya. menghadapi Benfica. Menghadapi Benfica dan Benfica sudah dilatih oleh Jose Mourinho. Jadi Mourinho datang ke Stamford Bridge ya. benar. Gimana? Apakah Anda akan menyambut dengan gegap gempita? Untuk match ini seri dan ugly win udah bagus banget buat Chelsea Bang DJ. Chelsea. Karena melihat kondisinya. Coba lu ngomong sama Maresca siapa pemain yang ini turunin nih biar ngelawan Mourinho. Pokoknya ya pemain yang diturunin udah full tim yang dipunya aja sekarang karena Siapa memang orang digonta-ganti rotasi mulu? enggak untuk match ini yang tersedia kan udah jelas tuh depan udah ada Garnacho, João Pedro, Pedro Neto dan juga Estevao. Udah tuh depan udah 4 itu. Udah tengah Enzo sama Caicedo, belakang Reece James, Kukurea, Hato sama Cempo. Sedih banget. Disasi kalau perlu lu panggil deh tuh kalau misalkan Sabar. butuh gitu Sedih kan ini banget bahkan. sih. Tenang, laga belum mulai gitu. Iya. Nanti lu WhatsApp gua lagi kalau lagi unggul. Kalau kalah ya ini. Ya intinya full tim lah yang harus Full tim. diturunin ya. Tapi Kalau- yang menariknya big match Liga Champions tuh Barcelona Paris Saint-Germain. Iya kan? Barcelona semalam menang comeback juga Lawan Sociedad 2-1 ya. apa 3-1 ya lawan 2-1. Sociedad. Ya. 2-1. Dan Ya Paris juga menang. Lamine Yamal sudah kembali main, Ya, kembali eksplosif, Luar cetak biasa. 1 assist dan hampir cetak 1 gol ya. semalam tuh dan ya luar biasa lah Barcelona. Ini eksplosifnya Barcelona lawan eksplosifnya dari PSG juga Bang DJ. Cuman Iya. gua nggak tahu kayaknya Dembele belum bisa main ya kayaknya. Kenapa sih masih ngangkat-ngangkat Ballon d'Or itu enak ya? Gimana sih? Cedera. Masih cedera, ya. Cuman belum tahu lah, belum ada kabar dia bisa dipastikan main atau belum lah. Iya. Barcelona Masih jelas Barcelona. lebih diunggulkan, Dev. Gue kalau ngelihat materi pemainnya hampir semua pemain bisa bikin gol. Ya, di depan Fermin Lopez, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rafinha, Wah, gila itu. Dani Olmo, Marcus Rashford Marcus Wah, Rashford Marcus juga ya Rashford kan. nih. Selama lu nggak keterlambat latihan sih harusnya dipasang ya kan. Ya kan? Iya. Bingung. Tapi ya biar bagaimanapun juara bertahan Paris Saint-Germain gayanya juga eksplosif dengan pemain-pemain Vitinha, si siapa Fabian Ruiz, João Neves. aduh gila. Iya. Kalau laga ini semua tim dalam skuad pemainnya best performers, ini laga menarik. Seru nih, Laga seru. menarik. Ini jual beli serangan akan terjadi di match ini nih pasti Bang. Iya. Karena dua-dua tim sama-sama tim menyerang banget. Dan kayaknya gue akan fokus di Barcelona Paris Saint-Germain di Kayaknya ini. ya. Dan Gua nonton walaupun ini doang Barcelona kayaknya. diunggulkan, Dev, 2 lawatan terakhir Paris Saint-Germain ke Barcelona, Kalah kan. Barcelona selalu kalah 1-4. Skornya identik. Oh iya. Musim 2023-2024, musim 2020-2021 mereka kalah 1-4. 2 Di- kali main di kandang Barcelona. Oh iya. Ya, Oh jadi iya. Jadi kalau Paris Saint-Germain bisa Masih menang, compang-camping Barcelona waktu itu. ya apapun mau Apapun compang-camping kondisinya, lo iya, kalah 4-1. Iya. kan. Yang penting teman-teman juga saksikan lah ya laga-laga di Liga Champions itu menarik. 18 pertandingan loh. Ya Iya. pekan dari Selasa malam sampai Jumat. Udah udah ada 18 pilihan match yang bisa dinikmatin lah pokoknya. Ya kayak pekan kemarin tuh ada laga yang 10 gol Dev di Liga Jerman. Dan itu melibatkan bek kanan kita, Kevin Dix. Kevin Dix ya. Borussia Mönchengladbach kalah 4-6 lawan Eintracht Frankfurt. Tapi itu ya amazing.
4-6, 10 gol. Udah sempat kalah 6-0. Si Tuan Itu. rumah Mönchengladbach, Mönchengladbach. timnya Kevin Dix. iya. Nah, kalau pemain Indonesia lain, Jay Isak main Sassuolo menang 3-1. Iya, gue lagi nggak merhatiin tim-tim Nggak, dari karena ini juga. Lyon Timnas juga bentar kan. lagi akan main. Iya, ya Lyon kan, juga kan pemain. Verdong starter kalau Iya, gue tapi kalah 1-0. Iya. Ya. Itu laga. Dev, ngomong-ngomong buat sobat halftime break dan harian Kompas. Ya. Lu pernah denger si Gundul nggak? Zaman dulu tuh di tabloid bola. Nanti akan muncul lagi loh. Si Gundul, enggak sih, cuma denger sliwer-sliweran Ya. aja sih. Jadi dulu ada apa namanya media tabloid olahraga. Ya, nanti salah satu ikonnya itu akan muncul kembali di edisi khusus harian Kompas. Kan dia bikin untuk mengiringi langkah timnas Langkah Indonesia timnas ya. menuju Bentar Piala lagi soalnya. Dunia. Jadi jangan lupa pre-order karena katanya Oktober udah? kan. Iya, Oh ya, pre-order ya. Iya, jangan ya biar lupa. nunggu Iya Exosnya kan? jadi nanti yang apa namanya yang dulu mungkin sering mengikuti apa tabloid bola dan tadi ada konten si Gundul itu ya. Iya si Gundul. Iya. Iya kan? Sama beli baju ini. Jangan lupa di Kompas Gerai. Ini enak banget, iya kan? Iya, makanya beberapa kali lu pakai juga kan. Iya, tadinya gua mau pakai buat tidur juga. Ya, jangan Mas sayang dong, loh, enggak sayang, ntar iya. kalau ya gitu. Oke, itulah Bang DJ pembahasan review Premier League dan sedikit tadi review beberapa Liga match di Champions Liga ya? Champions. Begadang lagi kita tengah pekan. Iya. Kecuali fans MU. Iya kan? Ya udahlah. Lapang lo. Enggak, soalnya nggak main MU Iya, tengah udah, pekan iya. ini kan. Ya kayak Kan gitu lawak habis ya kan. tadi gue bilang. Iya kan, Nggak senek ke main. kanan, beloknya ke kiri. Antara harapan sama kenyataan nggak pernah wujud Nggak tadi pernah satu. sinkron. Iya kan? Ngapain lu nonton di rumah fans MU? Ya gitu aja udah. Ya kan lagi Ada makan-makan ya? Itulah pokoknya nanti kita ketemu lagi di edisi halftime break yang selanjutnya ya guys. Kalau gitu sampai jumpa dulu. Bye bye, thank you.